Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang kami hormati Bapak-bapak guru Madrasah Tsanawiyah NU TPS Kudus seluruhnya, tanpa terkecuali, utamanya para siswa MTS dan wali-wali murid, barangkali ada yang mendengarkan pembelajaran fikih salaf MTS NU TPS Kudus. Baik, sebelumnya saat ini kita masih pembelajaran menggunakan virtual atau daring. Untuk kali ini melanjutkan bab kemarin tentang faslun surutus sholati khomsatun, itu sampai wasyurutu sampai falula al wudu'u wasyurutuhu kasurutil gusli. Jadi syaratnya wudhu itu seperti halnya dengan syaratnya mandi. Yang pertama kemarin sudah diterangkan sama Pak Umam tentang air mutlak, syaratnya itu harus wudhu itu harus menggunakan air mutlak. Kemudian untuk kita lanjutkan nomor 2, wajar yumain ala udwin, mengalirkan air ke anggota wudhu. Itu yang kedua, itu harus mengalir karena ada yang harus dibasuh istilahnya dan harus nanti hanya diusap. Tidak cukup misalkan anggota wudhu yang di situ mestinya dibasuh terus hanya diusap, itu tidak cukup. Kalau tidak cukup berarti tidak menetapi syarat. Kalau tidak menetapi syarat berarti wudhunya ya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, dibuat sholatnya juga tidak sah. Nah, maka ini harus hati-hati. Jadi syarat yang kedua, wajar yumain ala udwin, mengalirkan air pada anggota wudhu. Yang nomor 3, wa alla yakuna alaihi mughayyirun lil ma'i, wa alla yakuna lan yento ora ono alaihi ing atase udwin gumwa alal udwi apa mughayyirun barang kang wahake lil ma'i maring banyu. Anggota basuhan wudhu itu tidak ada tidak ada barang yang bisa merubah kemutlakannya air. Bisa merubah itu ya ada contoh di sini itu seperti halnya minyak. Misalkan pada anggota badan ini sampai ada barang yang bisa merubah kemutlakannya air. Contohnya minyak za'faron. Ini ketika dicampur air berarti airnya kan nanti bisa berubah. Kalau bisa berubah nanti ya tidak menetapi syarat. Harusnya berarti yang minyak tersebut, misalkan anggota badan ada yang terkena minyak, ya minyaknya harus dibasuh dulu. Itu yang ketiga. Yang keempat, wahailun kanurotin. Jadi harus tidak ada barang yang menghalangi air pada basuhan wudhu tadi, basuhan anggota wudhu. Dicontohkan termasuk seperti halnya misalkan anak-anak pas bantu orang tua ngecat rumah misalkan, terus kemudian di situ habis mengecat rumah, ini ya kalau wudhu harus teliti karena itu ada penghalang air yang bisa menghalangi pada anggota basuhan wudhu. Ini harus dihilangkan dulu. Kalau masih ya berarti tidak sah wudhunya. Wong syarat itu sesuatu hal yang menjadikan sahnya
ibadah, dalam hal ini berarti sahnya wudhu, dan itu dikerjakan di luar wudhu. Wa dukhulu waktin lan manjinge waktu, bahasa pesantren manjing aja, masuknya waktu berarti ada syarat ketika orang ini, dalam hal ini khusus lidah imi hadasin, bagi orang yang langgeng hadase. Langgeng hadas itu contohnya orang yang beser, sediluk-sediluk mengeluarkan air kencing. Atau kalau perempuan orang istihadah itu, nah itu wudhunya sah kalau sudah memasuki waktu sholat. Misalnya pas duhur berarti ya sudah memasuki waktu duhur, ini baru boleh wudhu bagi orang yang daimi hadasin tadi, lidaimi hadasin. Termasuk orang yang beser apa tadi darah istihadah. Kalau saat ini kan sudah ada barang-barang yang mudah untuk menutupi, seperti halnya ada pampers bagi laki-laki atau perempuan ya pakai softtek gitu. Tapi itu syaratnya harus sudah masuk waktu sholat, ini baru boleh wudhu. Itu syarat wudhu ada 5. Yang pertama saya ulangi tadi, pakai air yang mutlak. Kemudian yang kedua mengalirkan air pada anggota basuhan wudhu. Yang ketiga wa alayakuna alaihi, pada anggota basuhan tadi tidak ada barang yang bisa merubah kemutlakannya air. Yang keempat tidak ada penghalang. Penghalang contohnya tadi ada cat atau tinta sudah kering, atau di situ lilin misalkan, itu kan misalkan sampai nempel pada anggota basuhan terus kena air kan tidak bisa sampai ke anggota badan. Yang kelima sudah masuk waktunya bagi orang yang daimi hadasin atau orang yang langgeng hadase, contohnya orang yang beser tadi. Wa furuduhu tawi pira-pira fardune wudu niatu fardi wuduin. Satu niat fardune wudu atau niat nekani fardune wudu atau niat menghilangkan hadas kecil boleh. Perlu diketahui bahwa niat itu pekerjaan hati. Jadi ketika pas niat, ini tidak hanya wudhu tapi urusan ibadah, itu ya niatnya ya harus di hati. Loh, kok ada nawaitul wudhu ali raf'il hadasil asgori atau sholli. Nah itu hanya untuk supaya ketika pas niat dalam hati itu ingat. Dan itu sunnah, jadi melafalkan niat ini hukumnya sunnah. Tapi kalau seandainya hanya nawaitul wudhu ali raf'il hadasil asgori kemudian hatinya tidak niat, ya berarti tidak sah niatnya. Ketika niat aja sah, ya berarti wudhunya tidak sah. Gitu. Termasuk ketika sholat juga semacam itu. Jadi saya ulangi, niat itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan anggota badan. Jadi ya tidak pekerjaan lesan. Malah kalau seandainya tidak usah dilafalkan, tapi kan tidak mendapat kesunahan. Nah ini malah sah ketika pas membasuh muka terus kemudian dalam hati niat menghilangkan hadas kecil atau niat wudhu ya. Itu malah sah. Nomor 1 niatu fardhi wudu'in, niat fardune wudhu atau niat
nekani fardune wudu, niat ngilangi hadas cilik. Makanya dalam biasanya kalau melafalkan niat nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghari. Ingda ghusli wajhin, oleh niat mau nalikane pas mbasuh wajah. Jadi pertama kali niat itu pas nawaitul wudu'a, dalam hati saya niat wudu, itu ya pas ketika basuh wajah tadi. Yang kedua, wa ghuslu wajihi, lan basuh wajahe mutawaddi, orang yang wudu. Wa huwa utawi wajah iku ma anggota baina mana bitiroksi ing dalem antarane nggon cukule rambut sirai mutawaddi. Jadi batas wajah ini panjangnya itu antara tempat tumbuhnya rambut ini sampai batas akhir lahyaihi, wang lorone mutawaddi. Jadi sini batasnya. Ini batas panjang wajah. Adapun lebar wajah wama baina udunaihi, berarti antara dua telinga ini. Ini batas panjang wajah, dan hal-hal yang ada di wajah tersebut itu juga harus terbasuh. Jadi misalkan ada orang mempunyai andeng-andeng dawane semeter misal, tolang, ya wajib dibasuh itu Pak, wajib. Jadi apa-apa yang tumbuh di situ termasuk ada bulu-bulu yang tumbuh dalam batasan wajah itu ya semuanya harus wajib dibasuh. Wa ghuslu yadaihi, lan basuh tangan lorone mutawaddi bikul limirfatin sertane saben-saben sikut. Ini yang ketiga fardunya wudu. Dari awal saya terangkan definisi tentang syarat dan fardu. Kalau fardu ini atau rukun ini ya sesuatu hal yang menjadikan sahnya ibadah tadi, dalam hal ini sahnya wudu, dan hal tersebut itu masuk di dalamnya. Jadi ketika niat berarti kan sudah wudu dia. Ketika basuh berarti ya keadaan wudu. Jadi mulai kedua telapak tangan ini sampai batasannya sikut. Tapi ya tidak usah dibatasi. Sikutnya batasi terus digarisi, tidak usah. Karena itu juga wajib. Wong malayatimul wajib ilabi fawa wajib. Ya, berarti ya sampai bahkan nanti kesunahannya sampai lengan ini dibasuh. Gitu. Yang keempat, wa mashu ba'di roksihi, lan ngusap sebagian rambut sirai mutawaddi. Ya ini kalau punya rambut pelontos ya, yang penting ngusap sebagian sirah, walaupun menurut Imam Syafi'i malah walaupun satu rambut ini sudah sah, sebagian. Yang kelima, wa ghuslu rijlaihi, lan basuh sikil lorone mutawaddi bikul likabin sertane saben-saben kemiren. Itu fardunya wudu yang kelima. Yang keenam, wa tartibun, lan tartib. Tartib ini harus urut. Urut itu maksudnya ya yang pertama niat. Berarti ya urut, mulai niat, terus basuh wajah, dan apa-apa yang ada yang timbul di batasan wajah itu harus terbasuh. Yang ketiga, basuh kedua tangan sampai sikut. Yang keempat, mengusap. Lah ini cukup seandainya yang kepala itu diusap sebagian itu sudah sah. Kalau seluruhnya malah mendapat kesunahan, nanti dalam bahasan
kesunahan wudhu itu diusap seluruhnya. Nah bedanya basuh dengan usap apa? Kalau basuh ini airnya harus mengalir, tapi kalau usap itu cukup basah, itu cukup sudah termasuk ngusap. Itu tentang apa syaratnya wudhu dan beberapa fardunya wudhu. Jadi syaratnya wudhu tadi ada 5, fardunya wudhu ada 6. Demikian, mungkin ada pertanyaan dari para siswa kelas 9, apalagi ini nanti sebentar lagi kan kita UTS. Oke, itu tadi tentang syarat wudhu. Jadi kalian koreksi, wudhu kalian masih ada yang janggal atau sudah benar? Kalau masih ada yang janggal bisa ditanyakan kepada I Nur Habib lewat chat atau raise hand. Nah, mau tentang nopo mengusap wajah. Nah, kadang kan mau basuh. Itu kan tiang sing buta, dan itu berarti termasuk bagian rambut nggih, nopo? Ya bagian termasuk batasan pokoknya mulai tumbuhnya rambut. Meskipun pas tua sudah tidak tumbuh. Iya. Ya. Dari PT YK Remaja, badhe tanglet iki bilih boten gadah tangan pripun iki. Ya kalau tidak punya tangan ya sebatas yang tangannya sampai mana itu dibasuh. Misalkan bekas istilah potongan, maaf, misalkan ada yang semacam itu ya, yang penting bekas potongannya itu ya tetap kebasuh. Jikalau sampai hilang itu gimana? Kan ada yang emang ngapunten yang boten gadah ngoten. Ya kalau ndak punya ya berarti kan ndak, wong itu kan basuh tangan ya. Tapi seandainya masih ada harus dibasuh. Ya. Iya, tetap harus dibasuh. Itu terus yang kedua dari Rondotul Jannah, hukum wudhu dikulah tapi langsung tidak dialirkan. Wudhu dikulah langsung ngoten. Lihat airnya sudah ada 2 kula apa? Belum. Kalau sudah ada 2 kula dan ketika airnya itu memang tidak mutaghayyir atau tidak berubah, ya di situ berarti tidak apa-apa, boleh gitu. Tapi kalau airnya dikulah terus kulahnya tidak ada 2 kula ya berarti kan mustakmal. Kalau mustakmal ya berarti tidak sah, wong tidak menetapi syarat yang tadi, yang pertama tadi kan ada harus airnya air mutlak kan gitu. Jadi kalau air dikulah yang belum ada 2 kulah bisa diairkan lewat ceduk niku nggih. Bisa istilahnya nyaduk. Nah niku terus yang ketiga, Zaki Arifuddin, menawi basuh wajah lebih saking 3 niku pripun yi, matur suwun. Nah, enggak apa-apa, itu kan batas minimalnya. Batas minimal itu pun, dan itu kesunahan. Seandainya 1 kali sudah rata, itu pun sudah enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sudah sah. Tapi kan kesunahannya kan sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Batas minimalnya itu kan yang penting rata. Walaupun 1 kali itu sudah menetapi syarat. 3 itu berarti batas kesunahan. 3 kalinya. Kesunahan. Mendapat Jadi kesunahan itu 3 kali. Lebih tidak apa-apa. Nah untuk cuman ada penjelasan keterangan itu nanti ada niatan untuk istilah memubadirkan air, enggak. Kalau ada ya nanti ada hukum tersendiri. Tapi kalau ditanya itu boleh enggak kan gitu ya, boleh seandainya batasan yang sampai 3 itu kesunahan tadi itu berarti sampai 3, minimalnya 3 basuhan itu mendapat kesunahan.
Jadi airnya kalau mencukupi nggih mboten napa-napa nggih. Berarti kalau kurang ya secukupnya itu. Bahkan satu pun kalau sudah memang yakin kalau rata ya sudah cukup. Ya. Bahkan kalau kalau apa takut ketinggalan waktu kan malah wajib, hanya satu kali so. Ya, gitu. Nah, biasanya itu kan ada orang yang wudhu itu cepat-cepat. Jadi ketika membasuh, kadang saya pernah lihat ketika membasuh kaki, yang dibasuh itu kan depannya, Depannya yang belakang itu masih kering. Meskipun mungkin menurut dia itu sudah, nah itu pripun niku? Apakah kalau yakinnya dia itu? Nah iya, kalau dia yakin itu sudah terbasuh, ya tidak apa-apa. Tapi kalau dia yakin belum kok cepat-cepat, kan berarti harus belum dihitung satu basuhan. Dihitung satu basuhan wudhu itu ketika memang semuanya rata. Itu. Nah, untuk orang yang mengetahui itu apakah harus Ya wajib mengingatkan. Wajib, iya kalau tahu. Nah, yang kalau enggak tahu enggak usah dibahas. Yang enggak tahu. Itu ada yang terakhir ya. Bagaimana kriteria suatu benda bisa dikatakan penghalang dalam wudhu atau tidak? Oh ya, maksudnya batasan HL tadi, batasan atau mane istilahnya gini. Jadi sesuatu hal yang menempel pada anggota basuhan wudhu, misalkan di tangan. Nah itu batasannya ketika itu nanti bahasanya dikerok, terus ada bekasnya. Seperti halnya misalkan Vitek tahu itu dalam kuku, atau terus tip ek. Nah itu ketika dikerok kan ada barangnya, barang kerokannya tadi. Bekasnya itu berarti mana? Itu. Kalau tidak ada bekasnya berarti enggak, maksudnya memang di sini enggak bisa dikelupas lah, dikelupas. Seperti oli itu kan enggak bisa, tapi enggak bisa, tapi kan itu tadi dalam bahasanya tidak bahasan HL, tapi bahasan apa? Bahasan yang tadi bisa merubah kemutlakannya air. Itu juga tidak boleh. Jadi memang harus kalau ada oli nempel, minyak nempel, terus nempel, walau itu yang cair, itu memang harus sampai air ini bisa terkena anggota basuhan wudhu tadi. Gitu. Niku untuk penutup ini diberitahu bab untuk terakhir yang nanti keluar dalam mid semester niku. Ya, termasuk itu sebetulnya ini ada tambahan sedikit tentang kesunahan wudhu, Pak. Jadi kesunahan wudhu termasuk mulai awal kita daring, ada biografi pengarang kitab itu, terus di situ sampai kesunahan wudhu maksudnya. Materi yang harus dipelajari itu Pak. Terima kasih pada Pak Fuad, kurang lebihnya minta maaf, dan saya pesan pada anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti aturan pemerintah terkait adanya pandemi COVID. Demikian, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.